Sudah siap untuk beribadah ya. Luar biasa, tetap semangat ya. Wah, kenapa ya kita harus tetap beribadah kepada Tuhan ya? Betul, sebagai salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui ibadah, baik pujian dengan firman Tuhan dan juga dalam doa kita. Oke, langsung lihat semuanya sudah siap, sudah mandi, sudah sarapan, bahkan sudah duduk dengan manis. Yuk kita bersama-sama akan mengawali ibadah hari ini untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita siap ya. Kalau begitu langsung ajak berdirilah. Untuk awal hari ini kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan yang baik, terima kasih. Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa, yang selalu menolong kami. Bahkan ketika kami diberi kesempatan beribadah pada hari ini, kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, yang senantiasa menolong kami. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, berdoa bahkan mendengarkan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, kami serahkan hati kami dan seluruh hidup kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, mari kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh memuji dan mengagungkan Tuhan kita. Oke? Shalom anak-anak. Shalom Lause. Shalom. Selamat hari Minggu. Anak-anak yang manis, kita bersyukur ya buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Dari pagi hingga siang sampai sore. Dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, anak-anak yang manis, kita mau bernyanyi, kita mau mengangkat pujian dari terbit matahari. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Boleh tepuk tangan ya. Dari terbit matahari sampai padar masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai masuknya, nama Tuhan tetap ditinggikan. Loso Tuti tahu nggak perbuatan besar apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita umat manusia? Apa ya Lose? Ayo dipikir, anak-anak juga berpikir, apa ya yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, umat yang dikasihinya. Satu saja Lose. Tuhan menyelamatkan kita. Betul, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Nah Lose, kalau Lose mau tahu dan anak-anak di rumah mau tahu semua perbuatan besar yang dilakukan Tuhan Yesus, kita bisa baca firman Tuhan, baca Alkitab. Nah kita mau menaikkan pujian. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Anak-anak semua bangkit berdiri, kita bernyanyi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Lebih semangat lagi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Dia ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan daku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, anak-anak yang manis, masih ada yang mau bernyanyi? Mau dong, masih Lose semangat masih mau? untuk memuji Tuhan. Nah, anak-anak yang manis, seperti pohon, kita harus siram, kita juga harus pupuk. Nah, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita kuat dan hebat, kita mau membaca Alkitab. Nah, anak-anak yang manis kita harus rajin baca Alkitab ya. Betul. Supaya Tuhan senang. Iya. Nah, anak-anak yang manis kita mau angkat pujian yang berjudul lagunya Srek Srek Srek, ku buka Alkitab. Nah, anak-anak yang manis kita mau nyanyi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di
mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk yang manis. Kita mau belajar firman Tuhan, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian, firman Tuhan ku dengar. Dengan sikap menyembah Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hari ini kami pakai apa ini? Pakai apa ini? Iya, ini topi telinga. Topi telinga. Rizka, Tuhan itu kasih kita telinga masing-masing orang berapa? Telinganya? 2. Oh, 2. Kalau Tuhan kasih 2 di kanan dan kiri, fungsinya untuk apa ya? Gunanya untuk apa? Untuk mendengar firman Tuhan. Wah, hebat. Yang di rumah telinganya berarti hari ini siap untuk dengar firman Tuhan, bukan? Iya, Rizka juga siap dengar firman Tuhan. Tapi Rizka, Loso pernah ada dengar satu cerita, ada orang punya telinga, tapi telinganya tidak bisa untuk mendengar. Susah nggak kira-kira dia mau ngomong sesuatu? Susah. Susah ya, mau minta sesuatu juga susah ya. Iya. Iya ya, padahal dia punya telinga tapi telinganya tidak berfungsi. Kasihan ya orang itu ya. Iya. Kira-kira bagaimana caranya dia bisa dengar? Kalau dia mau ngomong sesuatu, tahu nggak? Tidak. Nggak tahu ya. Nah, nanti Loso mau cerita tentang orang yang disembuhkan Tuhan Yesus ketika dia memiliki telinga yang tidak berfungsi. Tapi bukan hanya telinganya, mulutnya juga tidak berfungsi. Mulut itu apa ya? Untuk berbicara. Berbicara. Mulut kalau bicara gerak-gerak ya. Iya. Nah, cerita hari ini juga tentang orang yang bisa menggerakkan mulutnya tapi tidak keluar suaranya. Kasihan nggak? Kasihan ya. Nah, kalau gitu kita ajak teman-teman mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita berdoa dulu ya. Oke, ya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati kami semua yang di rumah dan setiap kami dimanapun berada. Kiranya hari ini kami boleh tahu kebenaran firman Tuhan, bagaimana Engkau adalah Allah yang begitu hebat dan begitu berkuasa. Terima kasih, berkati Loso yang akan menyampaikan firman Tuhan dan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita dengarkan firman Tuhan berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana pribadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang begitu luar biasa menyatakan belas kasihannya. Kepada siapa? Kepada siapapun. Minggu lalu kita dengar bagaimana hatinya tergerak ketika orang banyak yang mengikuti dia dan mereka merasa lapar karena sudah mendengarkan pengajaran dia dari sejak pagi hingga hampir menjelang malam. Dan Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk menolong mereka. Hari ini juga kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh karena dia melihat penderitaan dan kebutuhan orang yang begitu luar biasa membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, hari ini dengan judul Yesus menyembuhkan orang tuli.
Loso Tuti minta setiap kalian boleh mempersiapkan Alkitab masing-masing, karena nanti dari Alkitab yang akan kita baca, kita akan tahu alur kisah daripada Tuhan Yesus yang menolong orang yang tuli dan juga bisu. Mari kita akan buka dari Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Loso ulang, Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Ya. Sebelum kisah itu, Loso punya sedikit berita. Nah, beritanya ada di mana? Berita ini Loso ambil dari Liputan 6, ya, dari sebuah media online yang menceritakan tentang sebuah kisah kampung bisu tuli di Bali. Nah, tetapi mereka melek dengan internet. Beritanya itu sekitar tanggal 5 Agustus 2020. Ternyata di kampung Bali itu ditemukan ada sekitar 40-an orang yang mengalami bisu tuli. Diperkirakan oleh karena mereka bawaan atau dari faktor keturunan, sehingga ada begitu banyak orang yang mengalami bisu tuli di kampung itu. Namun sungguh ajaib bahwa mereka ternyata tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu ada terjadi zaman sekarang. Tapi kisah hari ini ada di sebuah tempat yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Belum ada teknologi, belum ada alat bantu yang menolong orang yang mengalami bisu maupun tuli. Sehingga mereka ketika menyampaikan sesuatu kadang-kadang tergagap, tidak jelas menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Mari kita buka di dalam Markus 7 ayat 31, demikian. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Nah, kira-kira petanya seperti itu. Bagaimana perjalanan Tuhan Yesus dari Tirus menuju Sidon lalu ke Danau Galilea dan di tengah-tengah daerah Dekapolis. Nah, itu adalah tempat di mana peristiwa hari ini terjadi. Nah, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Berarti dia mengalami masalah dengan bagian bicaranya, ya, tunarungu gitu ya. Dan dia memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Ternyata di sekitaran orang yang mengalami bisu tuli ini ada orang-orang sekitar yang memperhatikan. Dan mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus itu bisa melakukan banyak mujizat. Jadi mereka berharap ketika membawa orang yang bisu tuli ini kepada Tuhan Yesus, mereka hanya berharap supaya dia bisa sembuh dari bisu tulinya dan bisa bicara dengan lancar, ya, dan bisa mendengar dengan baik. Wah, ternyata orang bisu tuli ini memiliki orang-orang yang berempati apa yang sedang dideritanya. Tidak dijelaskan apakah dia bisu tulinya dari faktor keturunan, apakah dari kecil, tidak diceritakan. Tetapi yang jelas dikatakan bahwa orang-orang itu membawa orang bisu tuli ini kepada Tuhan Yesus dengan satu tujuan, supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Tadi dikatakan bahwa mereka berharap Tuhan Yesus meletakkan tangannya supaya dia bisa mengalami kesembuhan. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selanjutnya? Di Alkitab, di dalam Markus 7 kita baca ayat berikutnya dikatakan, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah seorang guru agung. Dan dia memiliki banyak cara menyatakan empatinya. Nah, kalau sebelumnya mungkin dia menyembuhkan orang dengan cara meletakkan tangannya ke atas orang yang sakit, dalam peristiwa hari ini dikatakan bahwa dia memisahkan orang yang bisu tuli ini. Ya, jadi tidak banyak orang yang melihat bagaimana kejadiannya ketika Tuhan Yesus menolong orang bisu tuli ini. Dikatakan dia memisahkan dari orang banyak sehingga hanya dia dan bersama dengan orang bisu tuli itu. Lalu dikatakan dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Nah,
Ternyata ada sebuah cara yang mungkin orang lain tidak bisa menduga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kasih-Nya Dia memasukkan jarinya, bahkan meraba lidahnya. Ya, jadi sesuatu yang sangat privat, sangat pribadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, waktu itu tidak ada teknologi atau kedokteran yang bisa mungkin mengobati orang bisu tuli. Nah, tetapi Tuhan Yesus punya cara tersendiri, cara yang di luar nalar orang. Lalu apa yang selanjutnya terjadi setelah itu? Dikatakan bahwa kemudian Tuhan Yesus sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Sama seperti ketika Dia memberkati 5 roti dan 2 ikan, Dia menengadah ke langit dan memohon belas kasihan Bapa di surga. Demikian juga ketika Dia menolong orang yang bisu tuli ini, dikatakan Dia menengadah ke langit, lalu menarik nafas dan berkata Ephata, lalu artinya adalah terbukalah. Wah, kira-kira apa yang terjadi? Apakah betul apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Kita lihat dalam ayat selanjutnya dikatakan, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Anak dikasih Tuhan, kalau tadi orang berharap Tuhan Yesus hanya meletakkan tangannya atas orang itu dan sembuh, tetapi pada kali ini Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang sangat pribadi kepada orang itu, sehingga dia dipisahkan dari orang banyak dan dilayani oleh Tuhan Yesus, dan dia mendapatkan kesembuhan secara ajaib. Tidak ada teknologi kedokteran yang mungkin bisa menandingi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dengan penuh belas kasihan, dia meraba lidah orang itu. Coba bayangkan anak-anak, pernah nggak kalian membayangkan memasukkan tangan kalian ke lidah orang? Tentu mungkin kalian merasa jijik ya, merasa apa sih seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus tahu orang bisu tuli ini membutuhkan pertolongan dari Dia, sehingga Dia melakukannya, dan Dia juga menengadah ke langit, berharap agar Bapa di surga juga mendengarkan dan melihat apa yang dilakukannya. Dan akhirnya Dia berkata, Ephata, terbukalah. Maka semua hal-hal yang mengganggu pendengaran maupun lidahnya untuk berbicara dibuka, dan orang itu bisa dikatakan berbicara dengan baik, artinya berbicara dengan lancar. Yang menyaksikan, yang merasakan adalah orang bisu tuli itu sendiri, bagaimana dia secara pribadi dilayani oleh Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu peduli, yang penuh kasih, menyembuhkan orang dengan cara yang di luar nalar kita mungkin, cara-cara yang sangat ajaib, sehingga orang bisu tuli ini akhirnya bisa berkomunikasi dengan baik. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Tuhan Yesus bukan Tuhan yang ingin memamerkan kekuatannya, memamerkan kehebatannya. Bahkan seringkali Dia meminta supaya orang tidak memviralkan, mungkin kalau zaman sekarang ya, tidak memviralkan apa yang sedang Dia lakukan. Maka Dia berpesan kepada orang-orang yang ada di situ. Ya, ayat berikutnya itu dikatakan seperti ini. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Tentu orang banyak yang mendengar kisah orang tuli ini yang akhirnya bisa berbicara dengan baik sangat heran. Coba kalian bayangkan, orang yang tadinya ngomongnya gagap, ngomongnya tidak jelas, lalu ketika disembuhkan Tuhan Yesus lalu menemui kalian, lalu ngomong dengan jelas, pasti akan penasaran kan kalian? Pasti kalian akan bertanya-tanya, bagaimana caranya kamu disembuhkan? Dan orang yang bisu tuli pasti tidak akan tahan untuk tidak menceritakan, sehingga dia ceritakan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana cara Tuhan Yesus menolong dia. Nah, ternyata memang tidak bisa dilarang untuk menceritakan kebaikan Tuhan ini. Semua orang takjub dan tercengang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan demikian, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli
dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Tidak ada mungkin hari ini teknologi yang bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Memang saat ini akan ditemukan mungkin banyak cara untuk menolong orang yang bisu tuli bisa berkomunikasi dengan baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu jauh lebih dari apa yang dokter-dokter lakukan saat ini. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya. Kenapa dia melakukan itu semua? Dia didorong oleh belas kasihan. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, hari ini juga kita melihat bagaimana juga empati dari orang-orang yang ada di sekitar orang-orang yang bisu dan tuli itu. Dikatakan tadi seperti ini, seandainya saudaraku itu aku bawa kepada Yesus, pasti dia bisa mendengar dan berbicara kembali. Kita lihat di sini bagaimana orang-orang di sekitar juga memiliki iman yang besar bahwa Tuhan Yesus saja yang bisa menyembuhkan temannya itu. Maka mereka segera menjemput orang bisu tuli itu dan membawanya kepada Tuhan Yesus. Mereka sangat percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Bahkan mereka katakan, Yesus tolonglah saudaraku ini, dia tuli dan gagap. Jika engkau meletakkan tangan di atasnya, pastilah dia sembuh. Nah, kata orang-orang di situ. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Ketika melihat sekitar kita, orang-orang yang mungkin memiliki kekurangan, orang-orang yang mungkin tidak bisa berkata-kata dengan baik, yang gagap dan sebagainya. Apa yang kita lakukan kepada mereka? Nah, mungkin ada orang yang menjadikan dia sebagai bahan ejekan. Mungkin dengan cara menirukan cara gagapnya, cara ngomongnya. Padahal dia memang ini tidak bisa bicara dengan jelas. Atau apakah kalian mengambil sikap seperti orang-orang tadi? Dengan segera menjemput dan membawanya kepada Yesus. Bahkan memiliki keyakinan bahwa orang itu sembuh. Anak-anak dikasih Tuhan, ketika di sekitar kita, kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekurangan seperti bisu dan tuli. Nah, lakukan hal seperti orang-orang pada kisah hari ini. Membawa kepada Tuhan Yesus dan mendoakannya, lalu berharap Tuhan Yesus pasti akan menolong dia. Anak-anakku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengerti kebutuhan orang yang bisu dan tuli. Dia menyatakan belas kasihannya dan menyembuhkan orang bisu tuli itu. Tuhan Yesus berkuasa dan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Nah, kalau Tuhan Yesus itu berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu, bagaimana dengan orang-orang yang bisu tuli saat ini? Apa yang kira-kira kita bisa lakukan? Nah, pernah nggak kalian mendengarkan lagu seperti berikut ini? Nah, lagunya sangat indah, bukan? Lagu yang mungkin kalian sudah lama tidak mendengarnya, tetapi adalah salah satu kidung pujian ya, yang menyatakan bagaimana orang bersyukur kepada Tuhan lewat lagu itu. Nah, kira-kira tahu nggak kalian siapa yang menciptakan lagu ini? Ada yang pernah mendengar siapa penciptanya? Dialah seorang komposer yang terkenal, Beethoven. Kisahnya dan karyanya seringkali dimainkan oleh banyak orang. Tetapi tahu nggak kalian bagaimana kondisinya?
ketika menjelang umur 40 tahun, bahkan di masa remajanya dia sudah mulai kesulitan untuk mendengarkan. Dia orang yang tuli. Tetapi Tuhan memakai dia bisa menciptakan karya-karya yang begitu luar biasa. Bahkan lagu-lagunya menjadi kidung sepanjang masa untuk mengagungkan Tuhan. Apakah Tuhan tidak bisa menolong Beethoven hari itu untuk bisa bicara dengan lancar seperti kisah pada hari ini? Kalau dia adalah Allah yang berkuasa, sanggup melakukan segala sesuatu, kenapa dia tidak memberi kesembuhan kepada Beethoven? Mungkin itu jadi pertanyaan. Dan itu juga jadi pertanyaan khusus beberapa hari ini. Kenapa ya Tuhan tidak bisa melakukan hal yang sama dalam kisah Markus tadi kepada Beethoven? Kenapa dia tetap mengalami bisu? Nah, ternyata Tuhan tetap berkuasa. Dengan caranya, dia menjadikan kekurangan Beethoven untuk bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah kekurangannya, dia tetap bisa mengagungkan Tuhan. Dia bisa memuliakan Tuhan, bahkan mengajak orang untuk memuji Tuhan. Nah, Lose akan putarkan sejarah singkat atau biografi Beethoven kali ini. Dengarkan baik-baik. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Ludwig van Beethoven, seorang musisi dan pencipta lagu jenius yang mampu menciptakan musik yang indah di tengah kondisinya yang hilang pendengaran. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Ludwig van Beethoven lahir pada tahun 1770 di kota Bonn di Jerman. Beethoven seringkali dianggap sebagai komposer terhebat sepanjang sejarah. Selain itu, banyak juga orang yang kagum atas perjuangannya saat tiba-tiba saja dia mengalami kehilangan pendengaran dan beberapa karya pentingnya justru berasal dari 10 tahun hidupnya hingga akhirnya pendengaran Beethoven hilang total. Ayahnya merupakan penyanyi istana yang biasa-biasa aja, yang lebih dikenal karena kecanduan alkoholnya daripada kemampuan musik apapun. Namun kakek Beethoven adalah musisi di kota Bonn yang paling makmur dan terkemuka. Dia merupakan sumber kebanggaan bagi Beethoven muda. Awalnya mereka sekeluarga hidup makmur, namun ketika kakeknya meninggal dan ayahnya kecanduan alkohol, kehidupan keluarga mereka mulai menurun dan jatuh miskin. Dari kecil, ayahnya mulai mengajari dia soal musik dengan ketelitian dan kebrutalan luar biasa. Trauma ini mempengaruhi Beethoven selama sisa hidupnya. Dia saat itu mengalami kekerasan oleh ayahnya. Para tetangga memberikan laporan tentang bocah laki-laki yang menangis ketika dia memainkan alat musik klavier, karena ayahnya seringkali memukuli dia atas setiap keraguan atau kesalahan yang dibuatnya. Hampir setiap hari, Beethoven dicambuk, dikunci di ruang bawah tanah, dan dilarang tidur selama berjam-jam untuk terus latihan. Dia belajar biola dan klavier dengan ayahnya, serta mengambil pelajaran tambahan dari pemain organ di sekitar kota. Terlepas dari atau karena metode kejam ayahnya, Beethoven adalah musisi yang berbakat sejak awal. Semua ini dilakukan ayahnya agar berharap Beethoven dianggap sebagai musisi berbakat seperti Mozart. Namun sayangnya, saat ayahnya mengatur pertunjukan publik Beethoven pada tahun 1778 dengan sebutan anak kecil jenius berusia 6 tahun, acaranya tidak mendapat banyak liputan. Bahkan ketika Beethoven bersekolah, teman sekelasnya bilang kalau tidak ada tanda seorang yang jenius dari dirinya. Maklum saja, saat bersekolah, Beethoven kesulitan dengan berhitung dan mengeja, dan dia merupakan anak rata-rata di sekolah. Banyak penulis biografi berhipotesa kalau mungkin Beethoven mengalami disleksia ringan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Beethoven, kalau musik lebih mudah dia tangkap daripada kata-kata. Pada tahun 1781, Beethoven keluar dari sekolah saat usianya 10 tahun untuk belajar langsung dari pemain organ kerajaan yang baru. Dari bimbingan gurunya, Beethoven berhasil mempublikasikan musik pertamanya, yaitu satu set variasi piano. Pada tahun 1784, kecanduan minuman beralkohol ayahnya semakin parah dan membuat dirinya tidak sanggup lagi untuk bekerja. Beethoven pun terpaksa menjadi tulang punggung keluarga pada umurnya 13 tahun. Dia melamar menjadi asisten pemain organ kerajaan. Walaupun usianya masih sangat muda, permintaannya disetujui dan akhirnya mendapat gaji yang rendah. Dari situ, karir musiknya mulai dikenal. Pada tahun 1786, Beethoven pindah ke Vienna belajar langsung di bawah Mozart.
Konon, Mozart sampai mengakui kehebatan dari Beethoven dan bilang kalau pria ini akan menjadi orang besar di masa depan. Di sini pula, Beethoven juga belajar di bawah Haydn, seorang komposer musik klasik yang terkenal. Selama tinggal di Vienna, dia banyak terpapar pada dunia konser besar dengan para aristokrat dan keluarganya. Koneksi ini membantunya untuk mendapatkan akomodasi dan penghasilan. Tidak lama kemudian, Beethoven berhasil menjadi komposer independen yang sukses di Vienna. Boleh dibilang hidupnya saat itu berada pada jalur yang tepat, dan dirinya mulai dikenal oleh banyak orang. Namun pada tahun 1796, Beethoven mulai mendengar suara berdengung di telinganya. Dari sini, semuanya berubah seketika. 2 tahun kemudian, pendengarannya mulai hilang. Pada tahun 1801, Beethoven telah kehilangan 60% pendengarannya. Dan hal ini sangat mempengaruhi mentalnya, karena dia sangat tidak suka memberitahu orang lain soal disabilitasnya. Pada tahun 1816, pendengarannya telah hilang hampir 100%. Kondisi ini membuatnya sangat sedih dan kesal. Bahkan, dia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Beethoven pun mulai menutup dirinya dari mata publik dan orang lain. Dia hanya berkomunikasi dengan pengunjung dan teman terdekat melalui tulisan. Walaupun kondisi pendengarannya memburuk, Beethoven tidak berhenti untuk terus menciptakan musik. Dia mulai mengamati getaran piano dan menyadari kalau dia tidak dapat mendengar nada tinggi saat bermain piano. Untuk mendengar komposisinya sendiri, Beethoven memotong kaki pianonya, meletakkan pianonya di lantai, dan menempelkan telinganya ke lantai. Beethoven kemudian akan melanjutkan untuk memukul tuts dengan keras untuk mendengarkan apa yang telah dia tulis. Kuncinya adalah Beethoven tidak pernah menyerah dan menyadari bahwa dia harus menghadapi kenyataan dan terus mewujudkan mimpinya dalam menciptakan musik. Bahkan dalam segala keterbatasan, hal ini tidak menjadi penghalang baginya untuk mencapai kesuksesan. Hingga akhirnya pada tahun 1827, Beethoven meninggal dunia. Pemakamannya berjalan khusyuk dan dihadiri oleh lebih dari 20.000 orang. Anak-anak kasih Tuhan, sungguh Allah kita luar biasa. Dia menyatakan belas kasihan dengan caranya. Ketika mungkin tidak ada orang yang sakit lalu tidak sembuh, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Tapi Tuhan punya cara menyatakan kuasanya, menyatakan kebesarannya. Pasti ada maksud Tuhan di balik itu semua. Jadi kiranya hari ini kita belajar bahwa di dalam segala kondisi apapun, yakini bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Dalam kisah orang bisu tuli yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus tidak hanya meletakkan tangan atas orang itu. Dia menyentuh bagian yang sakit dari orang itu. Tadi Lose katakan bahwa dia meraba lidahnya, ya. Dan Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan kepada orang itu. Dia menyatakan kasih dan perhatian yang amat besar melalui sentuhan tangannya, dan orang itu dapat mendengar dan berbicara lagi. Jadi, kalau Tuhan Yesus bisa menolong orang bisu tuli itu dengan caranya, yakini juga bahwa Yesus juga akan menolong kamu. Tuhan Yesus tidak hanya mengerti kebutuhan orang yang tuli dan gagap itu, Dia juga amat mengerti kebutuhan anak-anak dan setiap kita. Seperti orang yang percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan saudaranya, kita juga harus percaya bahwa Yesus juga sanggup menyembuhkan sakitmu, mengerti kebutuhanmu, dan juga bahkan mendengarkan doamu. Jadi anak-anak, dari kisah hari ini kita belajar bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa, sanggup menyatakan kuasanya dengan caranya. Jika Dia mungkin tidak memberi kesembuhan, Dia tetap adalah Allah yang berkuasa, bahkan menjadikan mungkin kekurangan atau sakit penyakit kita untuk menyatakan kuasanya. Dia bukan Allah yang gagal, Dia Allah yang sanggup melakukan segala berat perkara. Seperti kisah Beethoven, dalam kekurangannya Tuhan menyatakan kuasanya. Mungkin juga kalian pernah mendengar kisah seorang anak perempuan yang juga mengalami buta misalnya, seperti Gracia Epifania ya. Dia akhirnya dipakai Tuhan juga melalui lagu-lagunya bisa menguatkan banyak orang. Satu lagunya yang sangat terkenal adalah Walau Ku Tak Dapat Melihat. Nah, dia tahu meski dia tidak dapat melihat, tapi dia merasakan kasih Allah. Sebab itu anak dikasih Tuhan, percaya
bahwa Dia Yesus adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sampaikan di dalam doa, Dia akan mengerti, Dia akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Baiklah, hari ini kisah orang tuli yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus menolong setiap kita. Kita harus tetap kuat, kita harus percaya Dia adalah Allah yang sanggup memberi kesembuhan. Lebih daripada itu, Dia mengerti kebutuhanmu. Tidak saja menyembuhkan kita dari sakit penyakit, bahkan Dia rela disalib. Untuk apa? Menanggung segala beban dosa kita, penderitaan kita oleh karena dosa. Bahkan darahnya itu, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu dibebaskan dari dosa. Jadi Dia bukan hanya Allah yang menyembuhkan, tapi Allah yang melepaskan kita dari segala dosa, penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali oleh darah Tuhan Yesus. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh dikuatkan sekali lagi bahwa Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu luar biasa, menopang dan menolong setiap kami, mengerti akan kebutuhan kami. Terima kasih jika Engkau bekerja di dalam hidup kami dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya Tuhan, masa depan kami atau apapun yang kami sedang alami saat ini, ada mungkin yang sedang sakit atau kekurangan, Tuhan Engkau akan menolong dengan cara Tuhan. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak dikasih Tuhan. Tetap ingat kepada Tuhan Yesus yang kita percayai. Dia sanggup melakukan segala perkara. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.